Gua bakal lempar helm gratisan motor dan helm 25 juta rupiah dari lantai 3 rumah gue. Mana yang paling kuat? Mana yang lebih bagus? Helm gratisan motor atau helm 25 juta rupiah? Dan biar lebih menarik, gua akan nambahin satu helm lagi. Helm 300.000 rupiah. Jadi kalian bisa bandingin langsung nih, helm gratisan dari motor, helm 300.000 dan helm 25 juta rupiah. Apa aja sih bedanya? Dan kita akan lempar nanti dari lantai 3 rumah gua biar kita bisa lihat mana yang paling kuat. Yang pertama adalah helm gratisan motor. Sejujurnya ini adalah helm paling mahal di dunia, teman-teman. Karena kalian harus beli motor dulu baru bisa punya helm satu ini. Nah, jadi ini helm yang kalian dapat kalau kalian beli motor baru, ya. Kondisinya kira-kira seperti ini. Harganya dapat visor loh. Liningnya coklat kain gitu ya kan. Terus pakai quick lock. Quick lock yang jujur susah banget dilepas ya. Gua nggak tahu kenapa. Quick lock yang selalu susah untuk dilepas, kan. Lalu helm 300.000 dari mereknya adalah GM. Nah, biasanya orang-orang yang baru beli motor pengen upgrade helm, biasanya mereka langsung pilih helm-helm di harga 300 ribuan ini nih. Sudah SNI, ya kan? Sudah dapat visor juga. Tapi bisa dilihat jauh lebih tebal, botolnya jauh lebih gede. Quick lock-nya jauh lebih gampang dibuka tuh. Dalamannya kalau ini warna hitam, ya kan? Dapat visor yang sudah tinted. Dan ada helm 25 juta rupiah dari Arai RX7X Shuriken Gold. Nah, kalau ini udah nggak usah ditanya lagi ya. Busanya dalamannya paling bagus. Tapi bedanya justru ini yang nggak ada quick release-nya. Kalau ini kalian harus double D ring namanya. Jadi ini sebenarnya ini yang paling kuat, cuman emang paling repot, ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, karena fungsinya beda-beda. Jarang juga yang pakai helm gini buat harian. Finishingnya paling bagus, catnya juga paling bagus. Kita bakal bandingin ketiganya, mulai dari dalamannya dulu. Pertama kita cek dulu dalamannya kayak gimana. Dari helm 300.000 kalian bisa lihat liningnya bisa dibuka. Jadi kalian kalau misalkan mau nge-laundry dalamannya itu bisa tinggal dibuka, plak-plak-plak, kalian laundry. Terus kalian bisa kalian lihat styrofoamnya di dalam tebel banget tuh. Terus dari bahan shellnya pun juga beda banget. Lumayan kerasa, agak susah kalau ini. Kalau misalnya kita mau tekan-tekan. Terlihat sangat-sangat kokoh, teman-teman. Dan yang terpenting tadi itu, liningnya bisa dibuka. Jadi kalau misalkan kalian mau nyuci helm, itu bisa. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau repot, ada celing sama deodorizer, tinggal disemprot, langsung hilang bakterinya. Gimana kalau helm gratisan motor? Nah, helm gratisan motor juga pakai styrofoam yang lumayan cukup tebel. Tapi bedanya adalah ini nggak ada yang bisa dilepas, guys. Ini tuh semua dilem. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau nyuci, ya kalian agak akan kesusahan. Ataupun kalau mau dilepas ya harus dilem lagi. Karena ini benar-benar nggak bisa dilepas sama sekali. Nah, ini dalamannya dari si GM. Jadi kalau kalian lihat bahannya sebenarnya sih yang GM memang lebih bagus ya, lebih halus. Kerasanya juga jauh lebih halus nih. Ini gue rasain sama di sini. Ya, yang ini sedikit lebih halus. Terus juga udah ada mesh-meshnya juga, ya kan? Jadi inilah gunanya kalau bisa dilepas, bisa langsung dicuci, teman-teman. Helm 25 juta kayak gimana dalamannya? Nah, kalau ini dalamannya, tuh kalian bisa lihat, dia padat banget, ya kan? Shellnya pun juga keras banget. Area ini udah keras banget, nggak bisa diutak-atik shellnya, ya. Dalamannya itu busanya salah satu yang paling enak. Dan kelebihannya Arai adalah, ya, jadi busa-busa ini tuh jatuhnya kayak spare part, teman-teman. Jadi kalian bisa beli baru. Busa pipi, busa di atas sini, inner lining, bla 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 bla. Itu kalian bisa beli baru semua. Jadi misalkan udah kempes banget gitu kan, kalian bisa beli. Ataupun kelebihan juga dari ini adalah kalian bisa fitting kayak jas. Jadi misalkan kalian beli size M, tapi dirasa kayak sebelah sini kurang padet deh gitu. Nanti bisa datang ke area spesialis, dirasa kemudian dipadetin lagi. Jadi memang kalau 25 juta ya perbandingannya cukup jauh ya sama helm gratisan motor. Nah, ngomongin soal helm ini juga banyak ventilasinya. 1, 2, 3. Terus di depan sini ada. Terus di sebelah sini juga ada ventilasinya. Nah, ventilasi ini lumayan bikin adem kepala kalian kalau misalkan lagi riding. Terlebih di Jakarta panas kan. Jadi helm ini itu ventilasinya banyak. Gimana dengan helm 300.000 kita? Helm 300.000 kita ventilasinya ada 2 di atas ini, bisa dibuka.
Dan bisa ditutup teman-teman. Tuh, jadi lumayan lah ada ventilasi ke dalam sini. Jadi untuk helm 300 ribuan, ini sebenarnya oke juga loh nih si GM nih. Ya kan, dapat visor yang tinted gini, busanya bisa dilepas, bisa dicuci, quick lock-nya enak, terus ada ventilasinya juga. Bentukannya not so bad, ya kan? Ya kan? Gimana dengan helm gratisan dari motor? Helm gratisan dari motor nggak ada ventilasinya sama sekali. Jadi bener-bener bulat kayak kacang pilus, ya kan? Nggak ada lubang-lubang untuk ventilasi sama sekali. Jadi kalau saya pengen angin ya kalian mau nggak mau harus buka si helmnya. Nah ini juga kalau kita lihat visornya ya, ini nggak ada sealnya di sini, ya kan? Jadi kalau lihat nggak ada sealnya. Jadi ini kalau air netes dari atas hujan gitu, ya ini lama-lama bisa masuk ke dalam nih. Ya karena di sini nggak ada sealnya. Nah, coba sedikit kita bandingin ya. Nih, coba kita bandingin sama helm 300 ribu. Kalau kalian lihat di sini ada karetnya, teman-teman. Jadi air yang ke sini itu keluar visor. Nah, kalau kalian pakai helm ini, air yang ke sini itu sekalian buat cuci muka ya. Gitu. Bedanya di situ, teman-teman. Ada gunanya seal sama tidak ada seal. Sebelum kita tes kekuatannya ya, kita coba dulu size M dari GM. Nah, kayak gimana? Oh, lumayan enak. Empuk, ya kan, sini-sininya empuk, di pipinya lumayan. Enaknya dengan helm kalian beli gini, helm 300 ribuan gitu ya, itu kalian bisa pilih size. Kenapa? Karena kepala orang-orang itu beda. Kalau kalian beli motor gratisan helm kayak gini, ya kan, itu all size teman-teman. Jadi kayak gua gini, kalian bisa lihat pipi gua nggak ketekan, goyang-goyang, ya kan. Fitmentnya ya ala kadarnya aja sih. Kalian bisa lihat nih, ini gue tekan, kan? Ini gue tekan. Kalau kata sini, ini helm kerupuk, karena bisa ditekan doang tuh. Kita bandingin sama yang GM. Kalau gue pakai, ini juga bisa sih sebenarnya. Tapi ini kayaknya lebih kuat gitu. Daripada cuma kita tes ditekan-tekan doang, gimana kalau kita tes langsung di lapangan? Mana yang paling kuat? Tes pertama, fitur cuci muka. Mana yang bisa bikin muka kita jadi berair ketika lagi hujan? Untuk ngetes langsung, kita sudah ada peraga di sini ya. Silahkan duduk Mas ya di sini ya. Pertama kita akan coba dari GM-nya dulu, ya, yang ada talang air atau karet airnya ya. Silahkan dipakai Mas. Ya, akan segera kita simulasikan ya. Jadi ini yang ada talang air ya. Udah pada mentok nih ya. Dan ini simulasi hujan. Jadi kira-kira kalau gerimis. Ya, bisa kita coba sekarang dibuka. Masih kering mukanya ya? Aman. Netes dari sini samping aja. Netes dari tapi atasnya masih aman ya. Aman. Jadi helm ini tidak punya fitur cuci muka. Oke? Sekarang kita ganti helm yang satunya lagi. Nah, untuk yang ini adalah helm yang tidak ada. Mas ngapain dikancing? Emang mau naik motor? Nah, ini tidak ada talang airnya ya guys. Simulasi gerimis. Ya, bisa dilihat. Masuknya ke dalam. Bisa dilihat. Bisa dilihat ya guys ya. Itu matanya basah semua, hidungnya basah semua. Basah ya Mas ya? Lumayan seger. Bisa cuci muka, bisa cuci muka. Lumayan. Jadi kalau misalkan kalian butuh helm yang bisa buat cuci muka, helm gratisan motor adalah jawabannya. Simulasi berikutnya, kesenggol di parkiran. Ini adalah simulasi yang paling real. Pasti kalian pernah merasakan helm kalian kesenggol orang di parkiran. Nah, mana yang paling kuat? Kita coba dari GM dulu. Aduh! Simulasi kedua. Aduh! Simulasi ketiga. Setelah 3 kali jatuh tersenggol, langsung baret-baret guys, ya kan, langsung baret-baret di sini. Coba ini baretnya, ya karena itu gua konblok sih ya, bukan aspal. Yang paling parah sebelah sini tuh. Terus visornya sih baret langsung. Ini baret, sini baret. Nah, visor baret ini yang biasanya akan lebih malas makanya, karena kalau ini mengganggu kan. Kalau yang di sini kan cuma estetika doang ya. Terus bawah-bawahnya sini juga baret-baret, karet terkelupas.
Ini tadi kayaknya gara-gara sempat kita bukar pasang, masangnya kurang pas jatuh juga jadi kelepas. Tapi so far aman-aman aja guys. Yang paling nggak nyenengin adalah ini aja sih, visor aja baret. Karena kalau baretnya sebelah sini biasanya ganggu pemandangan. Masih bisa dibuka tutup dengan nyaman. Mantap. Bagaimana dengan helm gratisan motor? Apakah dia lebih kuat daripada helm 300.000-nya? Simulasi pertama. Aduh. 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 Bagaimana dengan helm gratisan motor? Kalau kita lihat dari visornya sih juga baret-baret ya. Baret-baretnya sama aja sih parahnya menurut gue. Baret-baret juga. Body baret, terkelupas, ya kan? Terkelupas sih catnya. Yang paling parah sebelah sini nih, tuh. Sampai kelihatan bahan dasarnya tuh. Di busanya sini bagian bawah juga udah baret, langsung hilang tuh. Langsung terkelupas. Ya kan? Visornya masih bisa dibuka apa enggak? Aman. Cuman bedanya adalah entah kenapa ini pas jatuh ada suaranya kayak kaleng, kerutuk nyaring banget dibandingin yang GM itu dep gitu. Kalau ini nyaring, bener-bener nyaring banget. Jadi kalau misalkan di antara helm gratisan motor sama helm GM jatuh dari motor, hasilnya sama-sama aja lah teman-teman. Gimana dengan helm 25 juta rupiah dari Arai? Simulasi pertama. Kok nggak ada suaranya? Karena kalau pakai Arai 25 juta rupiah ada orang yang langsung bisa nangkepin kalau jatuh. Percobaan kedua, simulasi mana yang lebih kuat kalau misalkan lagi dipakai tawuran dan helm kalian akan dipukul pakai palu seperti ini. Mari kita coba dari yang putih dulu. 1, 2, terakhir dari sini ya. Sekarang helm 300.000-nya. 1, 2, terakhir. Kita lihat hasilnya. Kalau dari helm yang putih, sebenarnya nggak gitu kelihatan karena ini putih, terus plastiknya juga putih. Jadi dia nggak gitu kelihatan. Cuman sebenarnya di sini ada gompel nih. Dan kalau gua rasain, teksturnya sedikit berubah. Di sebelah sini sedikit lebih datar. Ya, tadi kan kita pukul 3 kali kira-kira sebelah sini kan. Visor masih bisa. Nah, sekarang yang hitam. Nah, kalau yang di helm hitam lebih kelihatan nih bekas pukulannya di sini nih. Nah, lebih kelihatan bekas pukulannya 1, 2, 3. Cuman kalau gua rasa pakai tangan gua, dia bentukannya kayak nggak berubah. Jadi kalau di sini sedikit kayak lebih bocel gitu loh. Kalau ini nggak bocel sama sekali, cuman warnanya aja. Tapi di sini yang ini nggak bocor sama sekali. Ya. Sekarang gimana kalau dengan helm Arai 25 juta rupiah? Mari kita coba dengan palu yang sama. Wah, nggak bisa guys. Dia punya ilmu kebal guys. Oh, nggak bisa. Gue harus pakai pesulap merah. Jadi ternyata kalau kalian pakai Arai, termasuk dengan ilmu kebalnya guys. Pertama kita akan tes dengan helm GM 300.000-nya ini. Seberapa kuatkah dia? Mari kita lempar dari lantai 3. Siap? 1, 2, Sekarang kita coba dengan helm gratisan dari motornya. Seberapa kuatkah dia? Udah siap guys? Helm paling mahal di dunia nih. Tahan. Udah? 1, 2, 1, 2,
Sekarang kita coba dengan helm 25 juta rupiahnya. Siap, Rip? Tuh, 2. Rip, dapat kan tadi videonya semuanya? Error, Bang. Yang mana error? Itu yang arah yang lempar tadi. Yang area error? Iya. Jadi cuma dapat 2? 2 doang. Ya. Ya, Jadi nggak dapat areanya? nggak dapet. Ya. Maaf guys, dapetnya cuma 2, areanya nggak dapet. Ternyata hasilnya sama-sama hancur guys. Tapi kita lihat mana yang paling hancur. Pertama kita lihat dulu dari visor. Dua-duanya lepas visornya. Yang ini lepas. Buset, visornya tipis banget ya. Yang ini juga lepas. Dua-duanya sih visornya visor tipis sih emang, ya kan. Cuman emang ini lebih tipis dibandingin yang ini. Walaupun yang ini juga lumayan tipis lah. Tapi ini lepas sih. Buset deh. Tapi ini baretnya cuma begitu aja sih, jatuh dari lantai 3 tuh. Kalau yang ini lebih parah baretnya. Tuh, kalian bisa lihat. Ya kan? Tuh, baretnya lebih parah. Ya, setnya hancur banget. Kenapa ini? Oh, ini di dalamnya kegesek. Yang di sini sedikit doang. Jadi dari visor dua-duanya rusak guys. Wah, ada padding. Oh, ini padding dari yang GGM-nya lepas juga, ya. Nggak apa. Kalau itu emang enak bisa dilepas. Sekarang kita ke sini. Wah, helmnya ininya lepas guys. Oh ininya lepas ya? Enggak ding. Oh talinya doang. Cuman kayak tarik-tarikannya doang lepas, patah. Tapi ininya masih bisa dipakai. Ini tuh kayak di sini nih. Patah, tapi ininya masih bisa dipakai guys. Nih, jadi ini mau dipakai. Masih bisa dipakai guys. Wow, masih bisa dipakai loh. Dari batoknya tuh rusak parah, ya kan? Rusak parah. Ininya sampai lepas. Dari udah lepas, ini malah lebih lepas lagi sekarang. Tapi strukturnya masih kuat banget. Bener-bener masih kuat banget. Yang ini kita lihat mekanismenya kayaknya bubar ya. Mekanisme helmnya yang sebelah kirinya ini bubar, yang sebelah kanannya masih nyantol. Jadi harusnya begini. Terus sebelah sini udah tuh lepas semua. Jadi nggak tahu deh ini bisa dibenerin atau enggak dari pihak GM-nya. Ini, oh ini klip-klipannya dari helm gratisan motor. Mana helmnya? Coba kita lihat tuh, helm gratisan motor. Kalau yang 300.000 aja begitu, gimana dengan yang gratisan motor? Wow. Surprisingly sih, aman-aman aja kayaknya. Cuman ratchetnya ini patah. Jadi ini patah nih di sini. Jadi mekanisme visornya emang ini kan jauh lebih simpel ya. Cuman dia patah. Tuh, nggak tahu deh ini dijual apa enggak spare partnya. Jadi kalau ini visornya udah hilang. Lock-lockannya masih sama. Nah, ini lock-lockannya masih bisa dipakai guys. Lock-lockannya masih kuat, nggak lepas. Secara body rusaknya standar sih sebenarnya. Jadi yang paling kuat yang mana? Helm gratisan motor atau helm 300.000? Kalau dari bahan IPS-nya aja ya, seperti bisa kalian lihat, kalau tadi kita pukul, kita senggol, kita jatoin dari lantai 3, sebenarnya sih mirip-mirip aja kalau dari tes yang ini, ya kan? Tapi baik lagi, ini bukan tes yang paling akurat, karena kalau kecelakaan di jalan, ya kita nggak ada yang tahu kejadiannya kayak gimana. Biasanya jauh lebih parah daripada yang gue lakukan di sini, ya. Tapi yang gue lakukan di sini more untuk ke arah fun aja, kita tes secara fun aja. Dan hasilnya kayak gimana? Well, yang GM sih menurut gue tetap lebih bagus dibandingkan yang bawaan dari pabrik. Secara kalian dapat fitting yang lebih bagus karena kalian bisa pilih ukuran, ya kan? Terus juga mekanisme kliknya tadi ini jauh lebih gampang. Terus sepertinya sih ya, ini kalau udah patah gini ya udah kalian nggak bisa nyari-nyari lagi nih partsnya. Sedangkan kalau kayak GM gini, mereka biasanya bisa jual nih. Ini sebagai spare part, jadi bisa dibener-benerin. Kemudian juga yang 300.000 ini udah ada ventilasi. Yang ini sama sekali nggak ada ventilasi. Jadi itu lumayan membantu tuh teman-teman. Dan yang paling penting, salah satu yang paling penting yang tadi kita udah lihat juga hasilnya bersama adalah kekedapan dari air. Indonesia hujan itu kan 6 bulan dalam setahun, kadang-kadang lebih dan juga kita nggak tahu kapan. Jadi kalau pakai helm ini,
bawaan motor ya kalian siap-siap aja untuk cuci muka. Sedangkan kalau pakai helm aftermarket yang gini yang udah ada talang air ya, kalian bisa lihat sendiri tadi airnya sama sekali nggak masuk. Dari itu aja, menurut gue pemenangnya sudah jelas kelihatan yang di sini. Memang kalau kalian punya budget yang lebih, tentunya helm yang lebih mahal itu biasanya lebih bagus safety-nya, lebih kuat lagi bahannya, lebih enteng, lebih nyaman juga dan fiturnya lebih banyak. Baik lagi ke kegunaan masing-masing. Tapi konklusi dari gue, kalau misalnya kalian ada budget, langsung aja beli helm aftermarket seperti ini. Start dari 300 ribuan, udah bagus kok. Yang ini buat cadangan aja. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, and I'll see you next video guys. Bye-bye.